Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga pembuatan konten video digital ini selesai tepat pada waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan ilmu hukum kelas paralel 2021 atas saran dan dukungannya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah kriminologi Ibu Heni Widiani SHMH atas materi yang diberikan kurang lebih 1 semester ini. Adapun tujuan pembuatan konten video digital ini adalah sebagai tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu dosen, Ibu Heni Widiani SHMH. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada konten video digital kali ini saya akan mengangkat tema tentang tindak pidana pembajakan kapal nelayan di laut. Ini disajikan oleh saya sendiri, Bambang Irawan, NIM 2105040137. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada tema ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah pengertian tindak pidana pembajakan. Yang kedua adalah jenis-jenis tindak pidana pembajakan. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya kejahatan di laut. Yang keempat adalah upaya pencegahan tindak pidana pembajakan. Pengertian tindak pidana pembajakan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebut secara jelas tentang pembajakan, melainkan hanya membagikan antara pembajakan yang dilakukan di laut bebas, pembajakan di pantai, di laut teritorial, di pesisir dan sungai. Tris Tiawanta R. memberikan persepsi secara umum mengenai tindak kekerasan di laut selalu diidentikan dengan istilah pembajakan di laut, piracy. Meskipun dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus yang merupakan di laut, sea robbery. Kedua istilah tersebut dapat dikatakan sama hakikatnya, dan kadang secara bersamaan digunakan untuk menyebutkan suatu peristiwa tindak pidana di laut. Tetapi sebenarnya mempunyai perbedaan mengenai wilayah yurisdiksinya atau tempat terjadinya, locus delicti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jenis-jenis tindak pidana pembajakan. Dalam KUHP, tindak pidana pembajakan dibagi menjadi tindak pidana pembajakan yang dilakukan di laut bebas, di pantai, laut teritorial, pesisir, dan sungai. Yang pertama adalah tindak pidana pembajakan yang dilakukan di laut bebas, diatur pada pasal 438 KUHP. Berikutnya adalah tindak pidana pembajakan di laut teritorial, diatur pada pasal 439 KUHP. Selanjutnya tindak pidana pembajakan di sungai. Ini diatur pada pasal 441 KUHP. Yang terakhir adalah tindak pidana pembajakan di laut pesisir. Ini diatur pada pasal 440 KUHP. Bapak Ibu sekalian, setiap tindak pidana yang terjadi selalu ada teori-teori yang mempelajari sebab-sebab terjadinya pembajakan, khususnya di laut. W.A. Bonger mengidentifikasikan kejahatan sebagai perbuatan antisosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum, legal definition. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu 1. Teori lingkungan.
Teori ini menitik beratkan sebab musabab terjadinya kejahatan adalah karena pengaruh lingkungan. Kemudian, teori yang kedua adalah teori tentang upaya penanggulangan kejahatan. Setiap masyarakat dituntut untuk ikut menanggulangi kejahatan. Maka, para penegak hukum pun tidak terlepas dari usaha penanggulangan kejahatan sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembajakan di laut. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa beberapa kasus pembajakan yang dilakukan terhadap kapal nelayan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama atau mendominasi adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang ketiga faktor kurangnya pengawasan. Lantas, upaya apa yang bisa kita lakukan sebagai pencegahan tindak pidana pembajakan? Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pembajakan dapat dilakukan setidaknya dengan dua cara. Yang pertama secara preventif, yang kedua secara represif. Di sini kita akan mengulas apa itu yang dimaksud secara preventif. Tindakan ini disebut tindakan pencegahan yang meliputi usaha-usaha pencegahan yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama antara aparat penegak hukum. Tindakan preventif meliputi segala usaha untuk mencegah terjadinya setiap bentuk gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, baik yang berupa tindak pidana maupun bukan. Kemudian kita akan membahas upaya pencegahan secara represif. Tindakan represif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah atau terjadinya suatu tindak pidana. Menurut Sanusi, represif adalah suatu usaha untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau membuat sesuatu dengan memperbaiki si pelaku yang telah berbuat suatu kejahatan. Tindakan represif juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana sebagai pemberantasan kejahatan atau tindak pidana dan dilakukan melalui proses pengadilan yang telah ditentukan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sampai di kesimpulan. Jadi berdasarkan uraian yang telah disampaikan tadi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembajakan terhadap kapal nelayan adalah faktor ekonomi, kemudian faktor lingkungan, yang terakhir adalah faktor kurangnya pengawasan. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut atau pembajakan kapal nelayan dilakukan secara preventif dan secara represif. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekian video konten digital dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami tindak pidana pembajakan di laut terkait faktor penyebab tindak pidana tersebut dilakukan serta upaya apa saja yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahannya. Akhir kata dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat, terus berjuang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.